Pada segmen yang ketiga ini kita akan membahas tentang tugas pokok dan fungsi perencana. Jadi setelah sebelumnya kita membahas tentang pengertian teori dan pengertian perencanaan, maka pada bagian ini kita mencoba untuk mengeksplorasi apa yang dikerjakan dan bagaimana fungsi perencana di dalam sistem publik itu. Kita lihat bahwa di sini ada dua hal atau dua tugas pokok yang dikerjakan oleh seorang perencana. Pertama adalah sebagai analis dan perumus kebijakan. Jadi yang penting di sini ada unsur analitis, ya dia menganalisis sebuah persoalan, tapi juga tidak hanya menganalisis sebuah persoalan, tapi juga merumuskan sebuah kebijakan. Yang melaksanakan kegiatan teknis ilmiah untuk memecahkan masalah. Jadi ada kajian ilmiah di dalamnya, ada analisis tadi, tapi semua analisis tadi itu diarahkan tidak hanya untuk memahami sebuah persoalan, ya, tetapi juga diarahkan untuk memecahkan masalah. Fungsi yang kedua atau apa yang dikerjakan oleh seorang planner yang kedua adalah sebagai komunikator. Untuk membantu masyarakat, ya seluruh stakeholder, apakah pemerintah, swasta, dan berbagai macam elemen dalam masyarakat untuk bisa memahami situasi di mana mereka itu berada. Mereka harus tahu betul bagaimana situasi yang mereka hadapi, masalah perkotaan atau pedesaan yang sedang mereka hadapi, kemudian juga preferensi mereka pada masa yang akan datang akan seperti apa kota atau desa atau daerah yang mereka inginkan. Jadi dua ini, fungsi analitis plus fungsi-fungsi perumusan kebijakan dan fungsi sebagai komunikator harus bisa dikerjakan oleh seorang perencana. Kemudian terkait dengan kedua fungsi tadi, maka ada dua perspektif perencanaan. Ada pertama proses yang sifatnya teknometodologik, artinya di sini seorang perencana mencoba menggunakan berbagai macam pendekatan ilmiah yang diajarkan di sini di kampus, ya. Misalnya bagaimana menganalisis kondisi transportasi, bagaimana menganalisis penggunaan lahan, bagaimana menganalisis kemampuan dan kesesuaian lahan, bagaimana menganalisis kondisi demografi, ekonomi, dan seterusnya. Itu menggunakan seperangkat model dan teknik analisis yang biasa dikenal di dalam kajian-kajian ilmiah. Di sini menekankan fungsi-fungsi analitik dan kreatif. Saya tekankan tidak hanya analitik yang hanya mengandalkan berbagai macam model yang sudah ada, tetapi juga seorang planner dituntut untuk berpikir kreatif, ya, out of the box dari berbagai macam persoalan yang dihadapi dan juga sampai kepada suatu rumusan kebijakan yang juga kreatif untuk memecahkan sebuah masalah. Yang kedua adalah sebagai proses sosial politik yang menekankan pada fungsi interaktif. Ini fungsi dia sebagai komunikator. Dia harus paham betul bagaimana kondisi sosial politik daerahnya, siapa saja misalnya tokoh-tokoh aktor yang cukup kuat di dalam pengambilan keputusan, yang cukup berpengaruh di masyarakatnya, bagaimana dinamika politik yang terjadi di daerah tempat tinggalnya atau daerah di mana dia melaksanakan sebagai tugas sebagai seorang perencana. Apakah di sana ada konflik, ada kerjasama antar kelompok misalnya, ada dinamika antar partai politik, antar berbagai macam kelompok etnis, agama, mazhab, dan sebagainya. Ada berbagai macam kondisi sosial politik masyarakat miskin, kaya, etnis, dan sebagainya. Itu harus menjadi bagian yang difahami proses tersebut dan kemudian digunakan oleh planner untuk melakukan proses yang sifatnya interaktif dengan masyarakat. Terima kasih, itu adalah segmen yang ketiga dan segmen yang terakhir untuk kuliah kita yang pertama ini. Terima kasih.